Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan mengenai tarekat, makrifat, hakikat. Dari dulu itu aja. Apakah betul orang yang rajin beribadah tanpa mengikut tarekat tak naik keluar? Selalu tolong penjelasan Pak Ustaz. Jadi yang paling mantap menggambarkan tarekat, hakikat, makrifat, syariat itu namanya Imam Bahauddin Naqsyabandi. Imam Bahauddin Naqsyabandi. Naqs artinya mengukir, naqs artinya melukis. Sampannya itu syariat. Tahu sampan? Sampan itu syariat. Lautnya itu hakikat. Berenangnya itu tarikat. Mutiara yang ada di dalam laut itu ma'rifat. Bisa kita ulang? Sampannya itu syariat, lautnya itu hakikat, berenangnya itu tarikat. Kalau sudah masuk ke dalam, dapat mutiara dalam kerang, namanya makrifat. Itulah dia gambaran Imam Bahauddin Naqsyabandi. Nama tarekatnya tarekat Naqsyabandiyah. Ulamanya yang paling besar di Makkah, di Jabal Abi Qubais, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Maulana Ibrahim. Itulah dia di kumpulan Naqsyabandiyah kumpulan. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Itulah dia di Batu Besurat Kampar. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Ismail. Itulah yang ada di sorga. Tahu sorga? Surau Gadiang, Rokan Hulu. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab. Itulah dia Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan punya cicit. Itulah dia Pak Wakil Bupati Siak, Pak Husni Mirza. Jadi tarekat itu adalah cara mengingat Allah. Nanti kalau sudah caranya dapat, lalu kemudian dia bertemu dengan hakikat, sampailah dia kepada ma'rifat. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, Imam Ghazali, ya, ma'rifat itu apa? Kata Imam Ghazali, ma'rifat itu nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdih, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Kalau sholat begini, syariatnya angkat takbiratul ihram, menghadap ke kiblat, baca Fatihah, baca ayat, ruku, i'tidal, sujud, itu syariat. Hakikatnya adalah mengingat Allah. Hakikat daripada sholat itu adalah mengingat. Syariatnya itulah dia. Tarekatnya caranya, cara berzikirnya mengingat Allah, dihentakkan ke tangkai jantung, la ilaha illallah. Zikir nafi isbat. Tapi ada lagi namanya zikir ismuzat. Zikir ismuzat tak berbunyi, tak bersuara. Telinga aja mendengar Allah 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 Allah. Itu yang diajarkan waktu orang bersuluk. Bersuluk 10 hari, satu hari zikirnya 15.000, 10 hari 150.000. Makan nasi besukat tak pakai lauk di dalam kelambu. Ustaz Tengku Zulkarnain almarhum ditanya orang, Ustaz Tengku, ya, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu? Dijawab Ustaz Tengku, banyak nyamuk. Pakai kelambu petak karena dia merasakan seakan-akan dia dalam liang lahat. Kiri liang lahat, kanan lahat, depan lahat, belakang lahat, atas lahat. Berzikir Allah, 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 Allah. Menghidupkan kalbunya sampai akhirnya dia ma'rifat. Ma'rifat itu artinya Allah memancarkan cahaya ke dalam hatinya. Berapa lama Imam Al-Ghazali sampai ke maqam ma'rifat itu? 11 tahun berkhalwat. Khalwat bersunyi-sunyi hanya dengan Allah. Jadi jangan nanti ikut bersuluk baru 2 malam balik ke rumah, Ustaz, nampak saya tadi malam bini saya tuh bercahaya badannya. Itu bukan ma'rifat. Dia sedang memeriksa handphone kau. Itulah dia syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat. Nama imamnya Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Nama imamnya Abul Hasan Syazili, tarekat Syaziliyah.
Nama imamnya Syekh Abdul Karim Samman, tarekat Sammaniyah. Nama tarekatnya, nama imamnya Syekh Abdullah Syattari, tarekat Syattariyah. Jangan laga-laga antar tarekat ini, karena mereka tak pernah berkelahi. Ini nama kapalnya Syattariyah, ini nama kapalnya Naqsabandiyah, ini nama kapalnya Samaniyah, ini nama kapalnya Tijaniyah. Lautnya adalah la ilaha illallah. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi orang bersuluk itu bukan mau jalan di atas air. Untuk apa jalan di atas air? Jembatan siap banyak. Orang bersuluk itu bukan mau jadi kebal. Untuk apa kebal? Banyak rompi anti peluru. Orang bersuluk itu bagaimana melekatkan zikir dalam hatinya, maka dia sampai pada puncaknya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tegak, duduk, berbaring, berzikir mi'at Allah. Dalam tangkai jantung Allah, 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 Allah. Di dalam dada ini ada qalbu. Di dalam qalbu ini ada ruh. Di dalam ruh itu ada sir. Sir itulah rahasia Allah yang ditanamkan ke dalam diri manusia. Itulah yang dihidupkan dengan zikir. Ditalkinkan guru ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Saya mau bertalkin ke guru Pak Ustadz. Nanti habis hari raya pergi ke Medan. Dari Medan terus ke Langkat sampai Tanjung Pura. Sudah jembatan belok ke kiri, pergi ke Besilam. Dulu nama kampung itu Babus Salam. Waktu Syekh Abdul Wahab Rokan dapat tanah itu dari Sultan Musa, Sultan Langkat, Melayu, kata Tuan Sultan, kasihlah nama kampung ini Tuan Guru. Tuan Syekh Abdul Wahab memejamkan matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Orang Melayu susah nyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Sekarang Tuan Guru yang ke-13. Dari mulai Tuan Guru tua yang pertama Syekh Abdul Wahab, sekarang Tuan Guru yang 13 namanya Syekh Dr. Zikmal Fuad. Nanti habis Idul Fitri pergi ke sana minta talqin. Bilang kami ini utusan dari Riau mau mengambil talqin zikir, mau bersuluk 10 hari. Nanti dibisikkannya ke telinga talqin. La ilaha illallah. Solat lebih khusyuk, hati lebih tenang. Suami ibu kalau bersuluk bagus, insya Allah dia tak akan dilarikan pelakor. Jelas? Tak jelas kata orang. Mau pergi sholat, suami menyuruh bikin kopi. Mana yang didulukan Pak Ustadz? Sholat atau air kopi yang didulukan dulu Pak Ustadz? Saya tahu dia ini mau mancing-mancing aja. Melaksanakan sholat bagi perempuan di rumah, waktunya tak macam laki-laki di masjid di awal waktu. Jadi kalau dia sholat di rumah, waktunya bisa tarakhi, bisa diakhirkan. Yang jadi pertanyaan, kalau ada suami menyuruh bininya sholat, terus waktu azan tuh laki itu di mana? Ini menunjukkan lakinya tak ke masjid. Kalau lakinya ke masjid, balik dari Nurul Islam, dia balik ke rumah, lalu dia bilang, Dek, buatkanlah kopi, aku mau sholat bang, buatkanlah kopi. Karena suami ibu ini taat kepada Allah. Tapi kalau dia pun tak sembahyang, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khaliq. Balik suami ibu, ditengoknya ibu berjilbab panjang, dibilangnya, buka jilbab kau, rambut kau buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah kuning kelabu. Tidak wajib ibu untuk taat patuh kepada dia. Ibu wajib patuh kepada suami yang taat kepada Allah. Kalau suami ibu Fir'aun, genderuwo, tak usah taat kepada dia. Kalau takut melawan dia, kirimkan foto saya, gambar video saya ini ke dia, tontonnya, betul aku Fir'aun nih, kata dia. Kalau dia pulang, maka ibu layankan dia, kasih makan, kasih minum, sebagaimana Abu Talhah pulang habis berdagang, berniaga cari nafkah, dia pulang ke rumah. Waktu dia pergi itu anaknya sakit. Pulang dia tanya sama istrinya,
mana anak kita? Apa kata istrinya menjawab? Askanu mimma qablu. Anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Disiapkannya makanan lakinya, disiapkannya minumannya. Lalu kemudian itu maaf beribu maaf, mereka setelah itu pun berhubungan. Setelah selesai baru diceritakannya, anak kita sudah mati, bang. Jadi kau bilang lebih tenang dari sebelumnya? Karena mati itu lebih tenang daripada hidup. Mau ngamuk dia, tapi kemudian dibalas Allah karena dia menenangkan suaminya. Dari hasil hubungannya itu lahirlah anak-anak para alim ulama penghafal Quran. Diganti Allah anaknya yang meninggal itu. Jadi tenangkan dia. Orang sekarang enggak, baru demam-demam sedikit gue telepon, anaknya sehat, laki itu mati. Kalau suami ibu orangnya taat, kalau suami ibu orangnya dekat Allah, patuhlah sama dia. Law kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, kuperintahkan istri sujud kepada suami. Tapi karena tak boleh bersujud, tak boleh ibu bersujud. Kalau boleh bersujud, dibolehkan Allah, Nabi bersujud pada suami. Innama huwa naruki wa jannatuki. Suamimu itu surgamu dan nerakamu. Gara-gara suamimu kau bisa masuk surga, gara-gara suamimu juga kau bisa masuk neraka. Tapi kalau dia tak taat kepada Allah, tak patuh kepada Allah, maka tak ada ketaatan kepada suami yang tak taat kepada Allah dan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana dosa orang yang berutang tapi tak mau membayar, padahal dia sudah mampu berhaji dan umrah? Ini sebetulnya bukan mau bertanya, mau menyindir ini. Biar supaya orang itu cepat bayar utang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa. Walaupun puasa 30 hari, ayatnya cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling panjang surat Al-Baqarah 282, satu halaman full tentang membayar hutang. Berhaji itu wajib, tapi bisa ditunda. Perintah wajib haji tahun ke-6, Nabi baru haji tahun ke-10, 4 tahun ditunda. Itulah mengapa namanya tarahi, ditunda belakangan. Tapi hutang wajib dibayarkan. Umrah sunnah. Kalau ada orang berangkat umrah, hutang sudah jatuh tempo, tidak sah umrahnya. Kenapa? Karena duit itu mestinya membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo, bayar hutangnya kapan? 2024 belum. Jadi sekarang boleh pergi umroh, cicilannya bayar. Yang udah jatuh tempo tak dia bayar. Kalau dia mati, maka ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati syahidnya tertunda kalau tidak membayar hutang. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggal hari Senin. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Siapa yang pernah aku pinjam duitnya? Kata Nabi. Sahabat berdiri. Innal alaka alayya salasa dirham, utangmu 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadal, Fadal tolong bayarkan 3 dirham. Nabi aja bayar utang. Kau Nabi keberapa? Ke-26. Malis. Ini satu lembar penuh panjang ini. Minta pertanyaan tak curhat. Kita tahu agama yang paling betul adalah Islam. Tak perlu diragukan lagi. Bagaimana anak-anak yang lahir dari rahim orang yang tak Islam, sementara ada yang lahir dari perut orang Cina, namanya Ustadz Felix Xiao. Ada yang lahir dari perut saudara kita orang Batak, namanya Ustadz Nababan. Ada yang lahir dari perut saudara kita dari Sulawesi Utara, namanya Ustadz Yahya Walone. Tapi dalam perjalanan hidup mereka mencari dia, membaca dia, berpikir dia. Akhirnya dia bersyahadat, login. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka Islamnya lebih kuat. Kenapa? Karena mereka mencari dan setelah mencari menemukan. Beda antara anak-anak yang mencari duit, beli motor dengan motor yang dikasih bapaknya. Hancur motor itu, tak ada penghargaan. Kenapa? Dia tak pernah mencari, dia dikasih. Begitu juga dengan ini. Kita tak pernah mencari. Ayah kita Islam, emak kita Islam, lahir di Riau mayoritas Islam, tak menghargai Islam. Tapi mereka
masuk Islam, memperjuangkan Islam, luar biasa. Nah ini bagi orang yang kebetulan lahir dari rahim tidak orang Islam. Sementara kalau bisa memilih, semua mau lahir dari rahim orang Muslim, tapi saat ditiup roh tak bisa memilih, dia dikasih Allah akal. Afala taqilun, disuruh mendengar, dengar ceramah di TV, dengar di YouTube, dikasih mata, baca buku, dikasih akal, memilih, akhirnya masuk Islam. Islam mereka lebih berkualitas, balasan pahala mereka lebih besar. Boleh jadi Ustadz Yahya Walone, Ustadz Felix Siau, Ustadz Hani, Koh Hani, Koh Stephen lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Betul lah dia tak ada dosanya, dia baru masuk Islam bersih sebersih-bersihnya, dia melalui proses dikucilkan, diusir dari keluarga, mereka melalui perjuangan yang luar biasa, maka mereka itu adalah panutan. Jadi tidak ada alasan tidak masuk Islam karena keluar dari rahim orang yang tak Islam. Cari berakal, pakai akal, kurang akal, minum air akal. Tak ada otak, makan otak-otak. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada alasan karena lahir di Amerika, lahir di Eropa, lahir dari rahim tak Islam, lalu mengatakan ini sudah takdir. Kau masuk ke dalam perut orang tak Islam itu takdir, tapi kau memasuk Islam itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, menjadi orang Melayu, itu pilihan atau takdir? Takdir yang tak bisa memilih. Menjadi orang Sunda, menjadi orang Batak, menjadi orang Jawa, menjadi orang Eropa, itu pilihan dari Allah, tak bisa kita memilih. Tak pernah dulu malaikat datang bawa kertas, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cino. Tak ada. Tapi setelah kita lahir ke dunia, kita memilih solat ke masjid atau tak solat, puasa atau tak puasa, ceramah duduk di kursi atau berdiri, dengan suara menggelegar atau suara slow. Saya bisa ceramah dengan suara slow. Marilah kita beribadah kepada Allah supaya kita lebih berintegritas, supaya kita diterima Allah. Bisa, bukan tak bisa saya slow. Bisa, tapi saya tak ada kekuasaan, saya tak ada harta, cuman punya suara. Paling tidak dengan suara saya ini masuk ke telinga jamaah, itulah yang mendapatkan amal jariah sampai menghadap Allah, sampai masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Jelas? Ala hazihin niat, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah, diberikannya kita husnul khatimah, pemimpin kita adil dan amanah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan soleha masuk ke jannah bersama Rasulullah. Ala hazihin niat wa kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika. Kami bertawassul kepadamu berkat surat Al-Fatihah. Kami bertawassul kepadamu berkat kemuliaan Nabi Muhammad. Kami bertawassul kepadamu berkat bulan Ramadan. Kami bertawassul kepadamu berkat ibadah puasa. Iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Balligh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunya, segala hajat dunia, hajat akhirat. Laka ridha walana fiha shalah. Baik bagi engkau, baik bagi kami, engkau ridha. Illa qadaitaha, tunaikanlah ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis belum jumpa jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan soleha. Allah mewafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina.
jadikan Siak, jadikan Riau, jadikan Perawang negeri yang aman dan damai. Allah madfa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di dalam agama yang benar ini ya Allah, sampai ke anak cucu kami, sampai hari kiamat, semuanya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Tidak membuka lah. Apa gula? Soalnya sekarang azan ini udah membuka. Cepat betul. Sekarang ini semua azan ini bunyi azan maghrib. Zuhur pun bunyi azan maghrib. Berbuka di Ansifas tanya, kenapa kau buka? Kata Ustaz Somad, boleh berbuka di masjid. Tengok dulu jawabnya. Sedangkan saya masih punya suami dan anak. Kenapa tak berbuka di rumah? Istri tak boleh keluar rumah. Selangkah keluar rumah kalau tak diizinkan suami, maka dia masuk neraka. Tapi suami saya melarang saya ke masjid, Pak Ustaz. Suami kau Islam? Tidak. Berarti kau berzina selama ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau menyebabkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau masjid, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka nengok bini bertudung macam nenek-nenek. Aku mau kau buka jilbab kau. Rambut buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Tidak wajib taat kepada laki Fir'aun, hantu begu ganjang macam ini. Maka nikahkanlah anak, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kau mau menikahkan anak, tengok sifat laki itu 2. Yang pertama, din, agamanya bagus. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Karena banyak orang sekarang akhlaknya bagus, sopan, santun, bercakap pelan. Tinggal di mana? Jalan Sudirman. Itu bukan sopan, mau mati. Tapi tak sembahyang. Ada pula sebaliknya, orangnya sembahyang tak tinggal, tapi kasar. Macam Ustaz Somad nih lah, aku tak kasar. Ini bukan kasar, ini namanya tegas. Saya bisa ceramah nih slow-slow, bisa. Jamaah sekalian, inilah kita raih keberkahan. Saya kan tak bisa, aku slow-slow nih. Suami itu 2. Laki saya ini Pak Ustadz, ini masih misteri nih. Tapi kalau dia suaminya sudah makan bagus, anak-anaknya diizinkan suaminya, bang, aku ingin betul lah berbuka di masjid itu. Kenapa? Ada bubur menu waktu aku masih kecil dulu. Namanya bubur pedas. Di Medan, Masjid Raya, sampai sekarang ada tradisi makan bubur pedas sampai sekarang. Pas saya makan, rupanya tak pedas, namanya aja. Orang tuh nakut-nakuti biar awak jangan ikut. Bagus tradisi. Diizinkan sama suaminya. Pergi aku ke sana ya bang, pergilah. Bagus. Bang, aku mau pengajian ke masjid. Sore-sore ada pengajian di masjid kita, Masjid Raya. Aku ke sana, anak abang mandikan, pel lantai, bersihkan semua. Iya deh. Kalau ada laki model macam ini, itu insya Allah tak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah, udah azab kali udah. Sebagian ada yang ketawa, sebagian ada yang temenung. Sama macam aku nasibnya. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa?
Muhammad Ali bertinju saat puasa, menang. Muhammad Ali, cari Muhammad Ali bertinju sedang puasa, menang. Ini udahlah tak puasa, kalah pula. Apa itu? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Asyir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir. 10 Ramadan. Menang. Melawan Israel. Menang. Melawan musyrik. Menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Betul. Tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang berteriak, yang mengerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu tak takut mati, menggelegar suaranya, serang Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Serang Belanda. Bisa teriak. Mereka yang berjuang. Jadi atlet-atlet bela diri, judo, aikido, silat, taekwondo, saat berpuasa. Tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Justru dengan berpuasa itu berdatangan pertolongan malaikat-malaikat. Malaikat maut pun datang. Mencabut nyawa lawan kau. Apakah tak batal karena berkelahi Pak Ustaz? Atau Ustaz ikut? Ini kan olahraga. Nanti bos mau mukul, tak jadilah. Ini kan olahraga. Ini banyak orang salah paham dia tuh. Kau pikir kalau udah mengaji, udah pengajian tak boleh ikut balap motor. Pas balap motor, pas mau didulukan, silakan. Ini olahraga, la ilaha illallah. Ini kan sportivitas, di situ ada nilai. Kalau mukulnya begini, bukan mau membunuh orang. Ini namanya olahraga, mengolahraga. Raga nih, fisik kita nih diolah dia. Ini banyak juga sekarang TO, tukang olah. Tukang olahraga. Ini olahraga namanya, bersilat. Silat itu olahraga. Di kampung saya, tempat saya lahir, hari 1 Syawal hari raya, 8 Syawal hari raya pencak silat. Karena onyang kami dulu dikumpulkan ya semua pesilat-pesilat itu untuk nyambung silaturahim, bersilat, tapi bukan saling membunuh. Sekarang diabadikan sebagai wisata olahraga oleh dinas apa yang bagian olahraga? Dispora menjadikan itu sebagai, kami setiap seminggu raya balik ke kampung menengok pesilat bertarung. Itu bagian dari olahraga. Kalau anak-anak kita tak diajari bersilat, tak diantah, cemana dunia ini akan datang? Berperang dia cemana? Pakai pistol tak pandai. Saya semua saya pakai, panah saya pakai, pistol saya pakai. Ini pandai pistol air aja, itu pun macet-macet. Bagaimana hukumnya ketika ingin sholat berjamaah, ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan? Apa pekerjaannya? Pekerjaan apa yang tak bisa ditinggalkan? Mau ke toilet Pak Ustaz? Kencing dulu. Tidak boleh sholat dalam keadaan menahan air besar, air kecil. Daripada karpet itu busuk. Ajab ketua masjid mengurusnya. Selesaikan dulu semua urusan. Setelah itu barulah pekerjaan Pak Ustaz. Hayya 'alas shalah. Kau tak ke masjid? Waktunya panjang. Tapi kalau atasannya yang manggil, siap. Kau hamba Allah apa hamba atasan? Yang mengasih makan kau siapa? Ini perlu tauhid, jangan sampai rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang bukan main. Allahu Akbar. Salat asar jam 6. Kata malaikat, kau serius nih? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gombal. Sebatas mana tanggung jawab saya sebagai ibu sambung? Apa batasan saya anak-anak sambung? Apakah punya hak dalam
Sebagai ibu sambung, apakah saya punya hak dalam rumah suami saya, Pak Ustadz? Ibu menikah, lalu kemudian ada rumah, maka ibu tinggal di rumah bersama suami itu. Suami tak boleh mengeluarkan istri sampai dia melakukan nusyuz, durhaka, berselingkuh, na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat. Tak boleh suami mengusir istrinya. Maka dia punya hak di situ. Menikah ibu dengan bapak, begitu selesai akad nikah, mati, maka ibu mendapat 1/4 harta bapak kalau tak ada anak. Berapa harta bapak tuh? 1 miliar. Ibu dapat 250 juta. Banyak juga jatah kami ini, Pak Ustaz. Ya, udah aku kasih tahu sekarang. Jaga-jagalah bapak tuh. Kalau ada anak, ibu mendapat 1/8, 125 juta. Itu kalau pakai hukum fikih. Tapi hak ibu sekarang dibantu diperjuangkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam. Sebelum jatah itu dikeluarkan, dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu pencarian bersama sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Begitulah hebatnya Islam membagi jatah ibu. Jadi ibu jangan merasa menumpang di rumah itu. Rumah itu milik ibu. Kalau bapak itu meninggal, ibu ada jatah. Dijual, dibagi. Harta warisan namanya. Dalam Islam perempuan tidak diwarisi. Sebelum Islam datang, perempuan diwarisi. Diwarisi kepada anak. Zaman dulu orang Arab, kafir musyrik jahiliyah itu istrinya banyak sekali. Namanya poligami unlimited edition. Umur 70 laki-laki menikah dengan istri terakhir umur 17. Maka istri yang terakhir itu diwariskan kepada anak pertama dari istri pertama. Begitu dulu hukum jahiliyah. Begitu Islam datang, anak tak boleh menikahi istri bapaknya. Karena istri bapaknya dianggap sebagai emaknya, mahram mu'abbad sampai hari kiamat. Haram dia menikahi emak tirinya. Dan kemudian perempuan tak boleh diwarisi, malah dia mendapatkan harta warisan. Jadi yang mengangkat harkat martabat perempuan pertama di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu banyak-banyak berselawat untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan anak saya ini, Pak Ustadz? Ibu dengan anak ibu itu tak batal air wudhu menurut mazhab Syafi'i. Ibu dengan anak ibu ini sampai mati tak bisa menikah. Mati bapaknya itu, suami ibu, tak bisa ibu menikah sama dia sampai hari kiamat. Walaupun mungkin sebaya, walaupun mungkin bisa aja sebaya umurnya dengan anak, tak boleh. Begitulah Islam. Kenapa? Karena ibu adalah emaknya, walaupun bukan emak biologisnya, tapi diakui dalam Islam sampai hari kiamat. Kalau dia berbakti kepada ibu, macam berbakti kepada emaknya. Kalau ibu sayang kepada dia, maka ibu dapat pahala membesarkan anak-anak orang yang baik, orang yang soleh. Maka jaga, sambung silaturahim. Kalian mungkin tak disatukan dalam nasab, tapi disatukan dalam ikatan pernikahan dengan bapaknya. Itu ajaran Islam yang tak ada dalam ajaran lain. Pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan? Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sebentar ya, ini agak serius sedikit. Nanti kalau saya jawab asal-asalan, alah ngarang deh itu. Ini udah saya tuliskan satu makalah, udah saya presentasikan di IKMI, di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya kirimkan ke Ustadz Asrori. Nah, ini dia. Saya kalau ngasih pembekalan harus ada bahannya. Hilang pula bahan tadi. Bentar ya. Ini saya bacakan. Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju hirfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat, tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa.
Jadi tak boleh dia lost tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, "Dek, ampaknya abang udah mau mati nih." "Ah, bukalah bang, buka. Ah, buka deh. Nanti kembali tak usah kau masak ya." Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur, aku kerjaku berat ini, nampaknya nanti siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada' fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang, hina yatayassaru lahul qada', ketika dia sudah bisa mengqada'nya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa. Sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya, dan dia wajib mengqada'nya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan lah itu. Habis Ustaz Anam? Habis Ustaz. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekinya barokah, anak-anaknya soleh dan solihah, diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah dunia akhirat, matinya husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazini yang untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah.